Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pelatihan pada kali ini dengan fokus utama materi mempengaruhi aktor kebijakan. Fokus micro teaching saya mengacu pada unit kompetensi M.72 AKP 00.008.1 tentang menyusun desain advokasi kebijakan dengan materi khusus yaitu menentukan tujuan advokasi. Oke. Sebelum kita mulai pelatihan hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alfian Dahya, saya mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Pajajaran. Saya lahir di Jakarta dan saat ini tinggal di Jakarta Selatan. Saya akan menjadi trainer pendamping teman-teman dalam pelatihan pada kali ini. Baik, mari kita selalu awali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga pelatihan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Untuk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa aturan kelas yang perlu kita sepakati bersama untuk menjaga kondisivitas pelatihan kali ini. Diharapkan untuk teman-teman semua untuk tidak merokok, tidak tidur, dan tidak bermain HP untuk terciptanya suasana kelas yang aktif, aman, dan saling menghargai pendapat. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, pada slide ini silakan isi daftar hadir terlebih dahulu teman-teman. Daftar hadir ini penting untuk memastikan seluruh peserta tercatat dan mendapatkan sertifikat pelatihan untuk nanti. Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Sudah semua? Oke, baik. Oke, nampaknya eh, untuk kita, supaya kita lebih semangat dan kita fokus nih teman-teman. Saya ada sedikit nyanyian untuk kita bersama-sama bernyanyi supaya kita fokus. Oke, ayo ikuti semua teman-teman. Oke, sudah semangat semua? Sudah fokus? Bisa kita mulai? Oke, teman-teman semua, terima kasih atas responnya. Oke, next. Untuk tujuan pelatihan hari ini itu adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana menetapkan agenda advokasi sesuai kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. Lalu ada menyusun tujuan advokasi berdasarkan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. Agenda pelatihan hari ini itu pertama ada pematerian, selanjutnya kita ada kuis teman-teman. Selanjutnya kita ada, yang terakhir ada evaluasi dengan durasi pelatihan selama 20 menit. Oke, sebelum mulai belajar, saya ingin melihat sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai advokasi kebijakan nih. Silakan scan barcode, lalu jawab pretest ini dengan jujur teman-teman. Nggak perlu takut salah, karena hasil pretest ini bukan penilaian, tapi untuk acuan saya dalam menyampaikan materi pada pelatihan hari ini. Sudah isi semuanya? Sudah? Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh ke advokasi kebijakan, coba kita bayang apa sih advokasi kebijakan itu? Coba kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Misalnya di kampus atau di kantor. Ada fasilitas nih yang rusak, katakanlah toilet umum tidak berfungsi atau ruang belajar terlalu panas karena AC mati. Semua orang merasa terganggu, tetapi tidak semua orang tahu harus melakukan apa. Lalu ada seorang di antara kita yang mengumpulkan keluhan, mencari data, lalu dia sampaikan masalah tersebut ke pihak pengelola, lalu memberikan solusi ke pihak pengelola tersebut dan memastikan pihak pengelola untuk menindaklanjutinya. Nah, orang inilah yang sebenarnya sedang melakukan advokasi advokasi walaupun dalam skala kecil. Jadi, apa itu advokasi kebijakan, teman-teman?
Boleh dijawab di kolom komen. Wah, banyak yang betul nih. Oke, jadi apa itu advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan adalah serangkaian upaya terencana untuk mempengaruhi proses perumusan, implementasi, atau perubahan kebijakan melalui data analisis, rekomendasi, dan pelibatan pemangku kepentingan. Kalau dalam analogi tadi, kita adalah penjembatan perubahan, yaitu menghubungkan persoalan nyata di lapangan dengan pihak yang mempunyai kewenangan membuat keputusan. Dengan kata lain, advokasi kebijakan itu seperti membuka jalan agar suara publik bisa sampai ke pembuat kebijakan dan memastikan perubahan yang terjadi benar-benar membawa manfaat. Aktor dalam advokasi kebijakan ini ada bisa akademisi, bisa komunitas, bisa pemerintah teman-teman, tidak selalu pemangku kepentingan saja. Oke, selanjutnya agenda advokasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. Agenda advokasi ini harus dibangun berdasarkan kebutuhan nyata dari pihak yang menganalisis masalah dan pihak yang akan menggunakan rekomendasi kebijakan. Kenapa penting? Yang pertama, untuk menghindari advokasi ini salah sasaran. Jika agenda ini tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, advokasi berisiko membahas isu yang tidak dianggap penting oleh pemangku kepentingan. Akibatnya, advokasi ini sulit diterima, bahkan tidak berdampak banyak. Yang, yang kedua, menjamin isu yang dipilih memiliki urgensi dan relevansi. Agenda yang tepat memastikan energi advokasi difokuskan pada isu yang benar-benar memerlukan intervensi kebijakan. Dengan begitu, advokasi menjadi efektif dan lebih mudah mendapatkan dukungan. Selanjutnya, untuk membantu advokasi fokus pada masalah yang paling berdampak. Dengan kebutuhan yang jelas, advokasi tidak menyasar terlalu banyak isu. Jadinya, fokus itu akan memperkuat pesan, strategi, dan hasil advokasi tersebut. Bagaimana sih cara menetapkan agenda advokasi ini? Yang pertama itu identifikasi kebutuhan analis. Itu termasuk masalah inti apa yang ditemukan, lalu data apa yang menunjukkan urgensi kan kebijakan tersebut. Selanjutnya, kedua, identifikasi kebutuhan pengguna rekomendasi. Apa yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, prioritas isu. Gunakan kriteria bisa dalam berbentuk matriks seperti urgensinya apa, dampaknya, dan kelayakan perubahan tersebut. Selanjutnya, tetapkan agenda yang jelas dan spesifik. Hindari agenda yang terlalu umum atau terlalu luas. Selanjutnya, materi tujuan advokasi disusun sesuai dengan kebutuhan analis dan pengguna rekomendasi kebijakan. Tujuan advokasi ini harus dirumuskan secara jelas berdasarkan temuan analis dan kebutuhan pemangku kepentingan, bukan asumsi atau preferensi pribadi, teman-teman ya. Ingat, bukan asumsi atau preferensi pribadi. Tujuan utamanya itu, yang pertama itu pastinya eh, menghasilkan arah advokasi yang fokus dan terukur. Tujuan ini harus menjawab masalah inti yang ditemukan. Jika tidak relevan, advokasi tidak akan memecahkan masalah, teman-teman. Lalu yang kedua, memastikan perubahan kebijakan atau prosedur yang diusulkan relevan dan dapat diimplementasikan. Lalu yang ketiga, menjamin rekomendasi kebijakan dapat diterima karena sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun tujuan advokasi? Tadi kan agenda, sekarang tujuan advokasi. Yang pertama itu mengidentifikasi gap dari analis itu, teman-teman. Apa masalah utama yang membutuhkan perubahan, seperti itu. Selanjutnya, tentukan kebutuhan pengguna rekomendasi. Contohnya, apa perubahan yang ingin atau harus mereka lakukan. Selanjutnya, gunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Selanjutnya, rumuskan tujuan yang berorientasi hasil, fokus pada perubahan kebijakan, praktik, atau perilaku. Oke, next slide. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah advokasi kebijakan ini merupakan proses strategis yang bertujuan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat melalui perbaikan substansi, proses penyusunan, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan dengan mendorong perubahan nilai dan kualitas kebijakan.
Advokasi ini berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya, advokasi ini juga berfungsi mengubah persepsi masyarakat bahwa kebijakan adalah milik publik, sehingga mereka berhak terlibat dan aktif dalam setiap tahapannya. Secara keseluruhan, advokasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, bagaimana teman-teman? Memastikan memastikan bahwa agenda dan tujuan advokasi yang kalian susun benar-benar sesuai dengan kebutuhan analis serta kebutuhan penggunaan rekomendasi kebijakan dan mengapa kesesuaian tersebut penting bagi keberhasilan advokasi. Oke, oke. Setelah oke, setelah pemaparan materi tadi, saya mempunyai pertanyaan. Bagaimana teman-teman sekalian memastikan bahwa agenda dan tujuan advokasi yang teman-teman susun benar-benar sesuai dengan kebutuhan analis serta kebutuhan pengguna rekomendasi kebijakan? Dan mengapa kesesuaian tersebut penting bagi keberhasilan advokasi? Boleh dijawab di kolom komen, teman-teman. Oke, nampaknya teman-teman ini sudah paham ya. Sudah paham. Al- Alhamdulillah kalau begitu. Kalau teman-teman paham terhadap pelatihan pada hari ini, semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat. Selanjutnya, sebelum selesai, kita masuk ke post-test. Post-test ini untuk melihat perkembangan pemahaman teman-teman setelah pelatihan. Silakan dijawab dengan tenang, nggak usah terburu-buru, dan sesuai materi apa yang sudah kita bahas kok pertanyaannya. Semoga teman-teman semua dapat memahami pelatihan pada hari ini ya. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Oke. Oke, sampai juga kita ke penghujung pelatihan. Terima kasih banyak teman-teman semua atas partisipasi aktifnya dalam pelatihan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pekerjaan maupun kegiatan organisasi kalian. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saya sudah kirim di kolom komen form untuk feedback yang teman-teman harus isi tentang keseluruhan pematerian pada hari ini. Oke, jangan lupa di sini teman-teman.